Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak didik sekalian, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita seperti biasa. Hari Senin kita belajar matematika, ya. Anak didik sekalian, pada kesempatan ini Ana mohon maaf karena kita akan tetap belajar secara delay, ya, karena ada qadarullah, ada kendala koneksi di sekolah, ya, koneksi internet, sehingga pada kesempatan ini kita akan tetap melanjutkan secara daring, ya. Ana sebenarnya berharap bisa Zoom, ya, karena mengingat minggu lalu kita juga belajar secara via YouTube delay, ya, sehingga Ana tidak bisa melihat, ya, apakah antum minggu lalu sudah mengikuti YouTube, ya, pelajaran kita minggu lalu atau belum, dan juga bagaimana pemahaman antum, ya, terhadap materi yang minggu lalu. Baik, Ana harapkan materi yang minggu lalu yang sudah melihat videonya bisa diulang kembali, dan yang belum melihat video yang minggu lalu bisa dilihat terlebih dahulu, karena pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi, ya, sehingga pelajaran yang minggu lalu diharapkan terlebih dahulu dapat antum pahami, seperti itu. Baik, pada kesempatan ini adalah pertemuan kita melalui pertemuan kita pada bab yang baru, yaitu aritmatika sosial. Yang minggu lalu kita sudah belajar tentang harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi, ya. Minggu lalu udah kita buat 4 contoh, ya, yang biasa, ya, yang berkaitan dengan soal untung dan rugi, ya. Ada 4 contoh. Bagaimana jika diketahui seseorang yang membeli barang, ya kan, kemudian dijual kembali, dia mendapatkan untung berapa persen, ya kan. Kemudian ditanya berapa banyaknya, ya, rupiah dari keuntungan tersebut, ya kan. Kemudian jika diketahui dia rugi, ya kan, berapa persen ruginya, seperti itu, ya, minggu lalu, ya. Diharapkan antum dapat lihat materi yang minggu lalu yang belum melihat, ya. Kemudian minggu lalu juga jika diketahui, ya kan, keuntungannya, jumlah rupiahnya, kemudian ditanya berapa persennya, ya kan. Minggu lalu juga jika diketahui harga pembeliannya, harga penjualannya, kemudian diketahui dia persen ruginya berapa, ya kan. Kemudian berapa rupiahnya, ya kan. Kemudian jika diketahui rupiahnya, berapa rupiah pembeliannya, berapa rupiah penjualannya, kemudian sehingga dapat dilihat bahwa dia rugi, kemudian ditanya berapa persen kerugiannya, maka minggu lalu sudah kita terangkan, ya. Sekarang kita akan masuk ke, kalau ada yang kurang jelas dari yang minggu lalu bisa antum tanyakan di WA, ya. Sekarang kita masuk ke harga penjualan dan harga ya, kita masuk ke rabat ataupun diskon. Kita akan masuk ke rabat, diskon, bruto dan tara, ya. Kita akan masuk ke rabat ataupun diskon, bruto, tara, dan neto. Rabat atau diskon adalah potongan harga, ya. Tentu antum sudah terbiasa, ya, belanja ke, ya, misalkan ke mall, ya kan,
ataupun ke tempat-tempat lain yang menyediakan diskon, ya, di sana antum tentu sudah sering melihat dibuat diskon, ya, di dalam suatu produk tertentu, ya. Jadi diskon itu adalah potongan harga, yaitu harga semula dikurang harga yang dibayar, ya. Diskon itu bisa dalam bentuk rupiah, dibuat langsung nominalnya, dan seringkali dibuat dalam bentuk persen, ya, persen diskonnya berapa, seperti itu. Jadi di sini akan kita pelajari tentang diskon tersebut, ya. Kemudian yang kedua, bruto. Bruto adalah berat kotor barang, berat kotornya, ya. Bisa di sini berat kotor, bisa juga berat kotor, ya. Kemudian neto adalah berat bersih barang, ya. Berat bersih barang yaitu berat barangnya, tidak ditambah dengan berat kemasannya, seperti itu, ya. Jadi di sini berat bersih dari barang tersebut. Baru ini tara adalah berat kemasan, ya. Berat kemasan yaitu berat bruto dikurang dengan berat neto, ya, berat kotor dikurang dengan berat bersihnya, ya. Maka akan kita dapatkan berat kemasannya, seperti itu, ya. Ini bruto sama dengan neto tambah tara, neto sama dengan bruto dikurang tara, kemudian tara sama dengan bruto dikurang neto, seperti itu, ya. Kemudian persen tara sama dengan tara per bruto dikali 100%, seperti itu, ya. Di sini contohnya, dalam sebuah peti kemasan mangga terdapat keterangan bruto sama dengan 100 kg. Berarti berat kotornya yaitu 100 kg, dan tara yaitu berat kemasannya sama dengan 5%. Diperoleh di sini bruto sama dengan 100 kg, berat kemasannya 5%, berarti 5% dikali 100 kg yaitu 5 kg, ya kan. 5/100 dikali 100%, berarti 100-nya dicoret, tinggal 5. Berarti kita dapat 5 kg, ya. Kemudian karena sudah diketahui netonya, taranya dalam bentuk kilogram, maka dapat kita cari netonya, berat bersihnya, yaitu bruto dikurang berat kotor dikurang kemasannya, berat kemasannya, sama dengan 100 dikurang 5 sama dengan 95%, seperti itu, ya. Ya, seperti itu. Ataupun biar lebih jelas kita akan buat contoh lagi, ya. Kita buat contoh, ya. Misalkan seorang pedagang buah membeli satu peti jeruk, ya, yang beratnya 30 kg. Diketahui berat satu peti jeruk berapa? 30 kg, ya kan. Dengan harganya berarti harga satu peti jeruk ini disebut sebagai apa? Yaitu sebagai harga dari brutonya, ya kan, yaitu harga 228.000 ini, yaitu harga satu peti yaitu 228.000, ya. Kemudian setelah dibuka ternyata berat petinya 1,5 kg. Ini berarti apa? Tara. Taranya sama dengan 1,5 kg, ya. Jika pedagang menginginkan untung 15%, ya, jika pedagang menginginkan untung 15%, untung 15%, ya, maka harga penjualan tiap 1 kg jeruk adalah ditanya harga penjualan, ya, per kilogram, ya kan, seperti itu, ya. Ditanya
Kita jawab. Kita jawab. Berarti di sini yang diketahui apa? Berat satu peti jeruk 30 kg. Kemudian ini kan bruto ya. Ini disebut sebagai brutonya kan. Bruto 30 kg. Kemudian taranya yaitu 1,5 kg. Berarti netonya berapa? Berat bersihnya yaitu bruto dikurang taranya kan. Tara yaitu brutonya berapa? 30 dikurang 1,5. Berarti berapa taranya ataupun netonya? Yaitu 28,5 kg. Ya. Berarti dari 28,5 kg dapat kita cari berapa harga pembelian terlebih dahulu. Ya kan? Harga pembelian. Pembelian per kilogramnya. Ya berarti di sini 228.000 dibagi 28,5 kilogram. 28,5 ya. Berapa ini? 228.000 dibagi 28,5. Jadi di sini kita dapat yaitu harga per kilonya yaitu 8.000 ya. Bisa antum bagikan nanti 228.000 dibagi 28,5 kg sama dengan 8.000 per kilogramnya. Ya 28.000 per kilogram. Ya, Rp 28.000 per kilogramnya. Ya. 8.000 per kilogramnya. Di sini sudah kita dapatkan harga pembelian. Yang ditanyakan harga penjualan ya, agar memperoleh keuntungan sebesar 15% ya. Berarti di sini kita buat ya 8.000 ini sebagai, ingat kembali yang minggu lalu, yaitu sebagai 100%. Ya kan? Kita ingin untung 15%. Berarti kita harus jual harganya sebagai, harganya berapa? Harga penjualan. Harganya yaitu 115% ya kan? Kalau 8.000 per kilogram sama dengan 100%, kita ingin untung 15%, berarti kita harus jual 115% harganya. Ya, 115 per 100. Ini persen ya. Persen dikali berapa? Dikali 8.000. 8.000. Ya. Sini bisa dicoret. Coret ya. 115 dikali 80 berapa? Sama dengan 9.200 ya. Bisa antum kalikan nanti 115 dikali 8 hasilnya yaitu 9.200. Jadi untuk mendapatkan keuntungan sebesar 15%, penjual tersebut harus menjual dengan harga 9.200 per kilogram dengan modal yaitu 8.000 per kilogram pembeliannya. Dia membeli 8.000 per kilogram dari yang menjual ya, kemudian dijual kembali dengan harga 9.200 untuk mendapatkan keuntungan sebesar 15% ya. Ini yang kita bahas minggu lalu ya. Jadi di sini yang perlu kita tekankan yaitu terkait masalah neto, bruto dan taranya ya. Dari sebuah soal cerita di situ antum harus mengetahui yang mana yang disebut sebagai bruto, yang mana yang disebut sebagai tara, yang mana yang disebut sebagai neto
yaitu bruto tadi berat kotor, yaitu berat dari produk tersebut ditambah dengan berat kemasannya, seperti itu ya. Kemudian tara, yaitu berat kemasannya, sehingga netonya ataupun berat bersihnya, yaitu berat kotornya, berat produk dan berat kemasannya dikurang berat kemasan, ya kan? Seperti itu ya. Baik, coba kita lihat kembali materinya. Ya, tadi udah kita baca ya. Sekarang kita masuk ke contoh lagi lah. Contoh lagi. Kita masuk ke diskon, contoh diskon ya. Contoh bruto, tara dan neto udah, kita masuk ke contoh diskon ya. Kita masuk ke contoh diskon. Nomor 1, misalkan seseorang membeli baju ataupun baju ya dengan harga Rp150.000. Harga yang tertera di baju tersebut ya, harga yang tertera di baju ya 150.000. Kemudian di baju tersebut ya juga tertera label diskon 30%. Kan biasa seperti ini ya, biasa seperti ini saat antum mau membeli barang ya, membeli baju misalkan ya kan. Di situ tertera diskon 30% ya. Kemudian ditanya, jika demikian berapa yang harus dibayar orang tersebut ya, berapa harga yang harus dibayar. Kita jawab ya kan. Jadi di sini ya, di sini kan diskon 70%, diskon 30%. Diskon itu tadi artinya apa? Yaitu potongan harga, ya kan? Potongan harganya 30%. Berarti yang ini 150.000 ini berapa persen ini? 100%-nya 150.000. Berarti kalau diskon 30%, potongan harga 30%, berarti yang harus dibayar berapa persen? Yaitu tinggal 70% yang harus dibayar, ya kan? 100 dikurang 30, yaitu 70% yang harus dibayar. Berarti ingat kembali materi yang minggu lalu, berarti tinggal kita buat 70 per 100, 70% per 100%, ini harganya ya. Harga yang harus dibayar 70% dikali 100% dikali 150.000 tadi, 150.000 ya kan. Kita coret yang bisa dicoret, coret 2 ya kan. 70 dikali 150, yaitu jawabannya nanti 105.000 ya, 105.000 rupiah. Jadi di sini dengan label harga 150.000 kemudian dibuat diskon 30%, berarti harga yang harus dibayar setelah didapatkan potongan harga 30% adalah sebesar 105.000 ya, ataupun
bisa juga antum cari terlebih dahulu 30% ini. 30% dari 150.000 berapa? Ya kan? Antum dapatkan nanti nilainya yaitu 45.000. Ya kan? 45.000 dari 150.000, 30% dari 150.000 yaitu 45.000. Baru tinggal antum kurangkan 150.000 dikurang 45.000, maka antum dapatkan nanti harga yang harus antum bayar yaitu 105.000, ya kan? Tetapi kan sedikit lebih panjang, ya. Bisa dengan lebih cepat antum buat seperti ini, yaitu 30% diskonnya. Berarti yang harus dibayar tinggal 70%, ya kan? Berarti antum bagikan dengan 100% dikali harganya, harga di labelnya yaitu 150.000. Antum dapatkan nanti hasilnya yaitu 105.000. Seperti itu ya. Kita masuk contoh yang kedua dari diskonnya. Dengan bentuk soal yang berbeda. Misalkan diketahui harga setelah didiskon. Setelah didiskon. Diskon sama dengan 160.000. Ini tadi soal yang pertama tadi, yaitu diketahui harga di labelnya, ya kan, sebelum didiskon. Kemudian diskonnya diketahui lagi di sini, diskonnya sama dengan 20%. Ya, berapa harga sebenarnya? Ditanya harga sebenarnya. Harga tanpa potongan diskon, ya kan, potongan harga. Harga sebenarnya. Maka di sini kita jawab, ya. Harga sebenarnya tentunya yaitu 100%, ya kan? 100% harga sebenarnya. Ya. Per berapa? Ini kan 20% potongan harganya, yaitu per 80% berarti tinggal. Sama seperti ini tadi. Coba antum lihat. Ya, di sini yang ditanya 70%, ya kan, per 100%. Yang di sini yang ditanya apa? Yaitu yang 100%-nya. Yang 100%-nya kan 100% per 80% yang diketahui kan? Yang ini kan 80% ini, setelah dipotong harga 20%. Makanya kita buat yang di bawahnya 80% dikali sini harga, ya, harga sebenarnya, ya, dikali 160.000. 160.000. Ya udah, tinggal kita coret yang bisa dicoret. Coret. Ya, di sini jangan yang ini kita coret, ya. Kita coret yang ini, yang di depannya. 160 dibagi di 80. Ya kan? Bisa 2. Berarti tinggal 2.000. 2.000 dikali 100 sama dengan 200.000, ya. 200.000. Ya. Berarti di labelnya yaitu tertera 200.000, ya kan, diskonnya 20%, berarti harga yang dibayar yaitu 160.000, ya kan. Besarnya diskon 20% itu berapa berarti? Yang minggu lalu berarti berapa? Yaitu tinggal kita buat 20 per besar diskon, ya. Besar diskon 20 per 100, 20% per 100% dikali 200.000 kan? 200.000, coret yang bisa dicoret. 2 coret 2, 20 kali 2.000 yaitu 40.000 kan? 40.000 potongannya kan sama, ya. 40.000 ditambah 160.000 yaitu 200.000, ya kan. 200.000 harga di label, ya kan, potongannya 40.000 ataupun 20%, maka yang perlu dibayar hanya sebesar 160.000,
ribu. Seperti itu kan. Baik, kita masuk ke bentuk soal berikutnya. Ya. Di sini juga sering juga ya. Sering juga antum lihat ya. Misalkan antum membeli baju ya. Baju misalkan harga tertera di situ di label bajunya. Harganya misalkan Rp 200.000. Ya. Kemudian ditulis di labelnya, sering antum lihat di sini seperti ini, diskonnya, yaitu misalkan ya 60% tambah 40% diskonnya. Baru ditanya apa? Ditanya harga yang harus dibayar. Kalau antum lihat di sini, kalau yang tadi, ya kan langsung kita cari tinggal berapa 60%-nya kan. Kalau ini kan 60% ditambah 40%. Jadi di sini bukan antum jumlahkan ya, bukan antum jumlahkan 60 tambah 40 menjadi 100% nanti diskonnya, berarti gratis ya kan. Gratis barangnya, bukan seperti itu ya. Tetapi ini cara perhitungannya yaitu antum cari satu persatu. Yaitu antum cari dulu 60%-nya. 60% berarti berapa? Berapa yang harus dibayar kalau potongannya 60%? Yang harus dibayar berarti 40% per berapa? Per 100% kan? Dikali 200.000. Ya. Berapa ini? Harga pertama ya, harga pertama. Harga 1 ya. Setelah potongan 60%. Berarti ini 40% dikali 100.000, 100% dikali 200.000. Antum coret yang bisa dicoret. Coret 2 berarti ini berapa? 40 dikali 2.000 berarti 80.000. Ya kan? Setelah dipotong 60%, berarti harga yang harus dibayar yaitu 80.000 kan. 40% ini yaitu potongan setelah dipotong 60%. Gitu ya hitungannya. Berarti tinggal kita buat yang 80.000 ini menjadi 100% lagi. Ya kan? Kemudian dipotong 40% dari yang 80.000 ini, bukan dipotong 40% dari 200.000 ini tadi. Ya, berarti kita buat harga yang harus dibayar yaitu berapa? Kalau potongannya 40%, berarti yang dibayar berapa persen? Yaitu 60% per 100%, ya kan? Yang 100% tadi yang mana? Yang ini, yang 80.000 dikali 80.000 gitu ya. Jadi dicoret yang bisa dicoret. Ya coret 2, 60 dikali 800, berapa 60 dikali 800? Yaitu 48 ya kan? 48.000 ya. Seperti itu ya. Jadi jika seperti ini, jika antum temui nanti di mall ataupun di tempat yang lain, ada harga baju yang tertera di labelnya yaitu Rp200.000, kemudian dibuat diskon 60% ditambah 40%, maka antum harus cari yaitu 60% dari 200.000. Kemudian 40% dari hasil yang ini, 60% dari 200.000-nya, ya. Antum cari dulu 60% dari 200.000 berapa? Yaitu 80 ataupun 40% ya kan, karena 60% potongannya berarti yang antum harus bayar tinggal 40%, ya kan? Berarti antum dapat 80.000. Baru cari lagi berapa yang harus dibayar jika 80.000, jika dipotong 40%. Dipotong 40% berarti yang antum harus bayar yaitu 60%, ya kan?
per 100. Ya dikali 80.000. Yaitu dapat antum menjadi 48.000 rupiah yang antum harus bayar jika harganya tertera 200.000 dan potongannya 60% ditambah 40%. Seperti itu ya. Baik, waktu kita sudah habis. Nanti akan ana buat latihan ya. Ana kirim latihan terkait materi yang minggu lalu ya. Karena minggu lalu masih belum ada latihan dari antum. Ya. Demikian. Terima kasih atas perhatian antum. Jika ada yang belum jelas, bisa antum tanya melalui WA ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.